Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan-kawan. Karena kebetulan untuk nanti sore ya, jadi jam 3 itu kebetulan ada acara di kampus kita. Jadi memang untuk Zoom ditiadakan dan saya gantikan untuk video rekaman ini ya. Jadi kawan-kawan bisa melakukan atau melihat videonya secara berulang-ulang. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan SDM. Jadi sebuah perusahaan itu hampir jarang sekali ya dia merencanakan untuk pegawainya terkait dengan jenjang karir, lalu kemudian terkait dengan kebutuhan untuk SDM-nya itu nanti ke depannya akan seperti apa, terus kemudian untuk ekspansi, ketika perusahaan melakukan ekspansi kira-kira butuh SDM berapa, kompetensinya apa, dan jarang banget yang namanya direncanakan. Nah, secara pengertian untuk perencanaan SDM itu adalah perencanaan sumber daya manusia. Itu adalah proses sistematik untuk meramalkan. Jadi ketika kita berbicara mengenai meramalkan artinya forecasting. Nah, forecasting itu artinya kita melakukan perencanaan apa saja kebutuhan terkait dengan sumber daya manusia, baik itu jenjang karirnya, baik itu kompensasinya ataupun gajinya, baik itu SDM yang dibutuhkan itu kompetensinya apa saja dan sebagainya. Dan itu untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dan ketersediaan. Ketersediaan itu maksudnya kebutuhan tadi ya, yang tadi saya jelaskan pada masa yang akan datang, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Ya, baik dari jumlah berapa orang SDM yang dibutuhkan, lalu jenisnya ataupun kompetensi yang dibutuhkan untuk perusahaan tersebut. Sehingga Departemen SDM itu dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Nah, mungkin bisa digarisbawahi kawan-kawannya. Jadi memang hampir rata-rata perusahaan yang menengah ke atas itu hampir rata-rata melakukan perencanaan terkait dengan SDM. Jadi mereka benar-benar memantau hal tersebut karena ini berkaitan dengan cost center ya. Karena ketika kita berbicara mengenai SDM atau sumber daya manusia, memang pada dasarnya itu sumber daya manusia itu kan justru yang paling besar menyerap untuk keuangan ya, apalagi perusahaannya itu adalah perusahaan padat industri. Nah, itu memang sangat banyak sekali karyawannya, jadi memang harus direncanakan. Kira-kira dari sisi owner, biasanya kalau misalkan saya datang ke perusahaan itu dari sisi owner itu mereka butuh berapa sih, atau mereka punya budget berapa, lalu kemudian kita kondisikan berdasarkan dengan kebutuhan atau kondisi yang sedang terjadi pada saat itu. Makanya harus penting benar-benar direncanakan untuk SDM-nya. Oke, kawan-kawan. Nah, perencanaan SDM ini memang adalah proses sistematis dengan mencocokkan pasokan karyawan internal dan pasokan karyawan eksternal dengan lowongan-lowongan jabatan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Nah, memang kawan-kawan untuk sekarang ini mungkin kawan kalau misalkan lihat di job street itu sudah kelihatan banget banyak yang namanya lowongan-lowongan, apalagi kalau misalkan di sekarang kebetulan karena kawan-kawan apa untuk bisnisnya ataupun ada usahanya itu ataupun ada pekerjaannya, memang kalau misalkan sekarang itu dibutuhkan kompetensi yang bermacam-macam ya kawan-kawan. Jadi memang banyak sekali karena tuntutan zaman, orang itu bukan lebih banyak digantikan oleh mesin ya, tapi dengan sekarang justru orang itu dituntut agar bisa menguasai banyak hal ataupun menguasai berbagai macam keahlian dengan mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal tentunya. Nah, terus kemudian apa yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Ini juga sama ya kawan-kawan ya. Nah, perencanaan untuk SDM ini memang untuk analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Lalu kemudian langkah yang kedua adalah meramalkan kebutuhan SDM. Lalu kemudian yang ketiga menentukan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Lalu keempat itu menganalisa ketersediaan SDM yang ada dan kemampuan perusahaan itu sejauh mana dalam melakukan penggajian ataupun kompensasi lainnya. Lalu yang kelima itu penentuan dan implementasi program. Apakah dia melakukan program tersebut dilakukan secara sendiri ataupun menggunakan pihak luar atau pihak ketiga. Nah, ini untuk perencanaan SDM. Nanti kawan-kawan bisa dibaca. Memang kalau untuk perencanaan SDM ini kalau misalkan tidak dilakukan langsung itu memang kadang-kadang kita tidak ngeh ya. Jadi memang perlu dilakukan secara langsung. Biasanya kalau perusahaan yang melakukan perencanaan SDM ini ada dua kawan-kawan. Kalau misalkan dia perusahaan kecil ya, kecil menengah, itu masih mungkin kan karena banyak perusahaan misalkan
Pak saya ingin buka pabrik atau enggak bikin pabrik baru. Nah kira-kira bagaimana untuk perencanaannya? Nah biasanya kalau misalkan di konsultan itu kita melihat kira-kira layoutnya seperti apa. Anda mau bikin apa sih? Kalau misalkan perusahaan makanan, artinya untuk layoutnya misalkan Anda harus menggunakan standar untuk HACCP ataupun menggunakan standar untuk GMP, Good Manufacturing Practice. Artinya pabrik Anda itu harus sesuai dengan praktis ataupun praktek terbaik yang digunakan di industri makanan. Jadi Anda harus ngikutin standarnya. Misalkan contoh kayak lampunya itu kan biasanya kalau lampu rumahan lampunya itu kebuka ya. Nah lampunya itu nggak boleh kebuka, harus ketutup. Terus kemudian antara pabrik, terus kemudian dengan proses produksinya, antara lampu pabrik dengan lampu produksinya itu bagaimana, jaraknya harus berapa lama, harus berapa, setingginya seberapa ya. Terus kemudian lantainya harus bagaimana, apakah lantainya itu ada biasanya ada sekatnya ya, itu sekatnya nggak boleh ada. Terus kemudian untuk jarak pemisahnya, pestisida, banyak hal. Jadi memang ketika dia ingin menerapkan suatu pabrik baru itu memang benar-benar persiapannya luar biasa, banyak sekali. Itu yang persiapan pabrik. Terus kemudian persiapan SDM ini juga penting, karena ketika perusahaan itu sudah ekspansi, mereka beli mesin, terus kemudian SDM-nya kalau misalkan tidak siap, udah kacau kawan-kawan. Jadi memang sebelum melakukan ekspansi atau buka pabrik baru itu memang harus benar-benar dirincikan orang yang bekerja di bidang ini, di bagian ini, gajinya berapa, itu sampai sedetail itu kan kawan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, untuk proses perencanaan SDM, jadi ini mulainya dari lingkungan eksternal dan internal ya. Karena memang untuk perencanaan strategik ini itu kan terkait dengan perencanaan sumber daya manusia. Ketika kita berbicara mengenai perencanaan strategik, maka termasuk di dalamnya perencanaan sumber daya manusia. Di dalamnya ada perencanaan terkait dengan keuangan, perencanaan terkait dengan strategi juga ke depannya nanti akan seperti apa. Nah, kalau kita berbicara mengenai perencanaan sumber daya manusia, memang ada 3 poin hal. Yang pertama adalah meramalkan kebutuhan sumber daya manusia itu sendiri. Lalu kemudian membandingkan antara kebutuhan dengan ketersediaan di perusahaan itu. Kira-kira bisa nggak sih dilakukan rolling atau dilakukan mutasi karyawan A kemudian masuk ke plan B. Nah makanya kalau misalkan ada pabrik baru ataupun ketika perusahaan itu melakukan ekspansi, biasanya pegawai-pegawai yang lama yang kira-kira sudah tahu untuk pekerjaan itu seperti apa, nah, biasanya mereka dimutasi. Terus kemudian yang plan yang lama itu mereka ambil orang baru karena memang sudah settle, SOP-nya sudah jelas. Jadi mereka walaupun ada orang baru masuk, mereka masih bisa melakukan atau menghandle karyawan tersebut, diajarin dan sebagainya. Terus kemudian setelah membandingkan kebutuhan dan ketersediaan, baru meramalkan kira-kira nanti kedepannya saya butuh karyawan seperti apa, berapa jumlahnya. Nah terus kemudian dari ketersediaan kebutuhan tersebut tentunya ada beberapa hal lagi. Jadi permintaan itu harus sama dengan penawaran. Jadi jumlah yang dibutuhkan itu harus sama dengan yang diminta. Jadi jangan sampai kurang. Kalau kurang bahaya. Kalau misalkan kelebihan masih bisa dilakukan analisa ya, dilakukan mutasi. Jadi jangan sampai ke surplus karyawan atau kekurangan karyawan. Nah kalau misalkan sama dengan itu memang tidak ada tindakan. Tapi kalau misalkan surplus itu biasanya penarikan karyawan terbatas, pengurangan jam kerja, pensiun dini, pemberhentian pendampingan dan sebagainya. Tapi memang untuk surplus karyawan ini memang jarang sekali sih kalau misalkan saya lihat. Jadi memang perusahaan cenderung kekurangan karyawan, jarang sekali kelebihan karyawan, kecuali mungkin di BUMN atau enggak di pegawai pemerintahan, itu mungkin beda cerita. Nah terus kemudian untuk kekurangan karyawan, terus bagaimana kira-kira untuk langkah selanjutnya? Ya udah melakukan rekrutmen, seleksi biasanya. Kalau kekurangan karyawan itu memang ya tinggal mereka biasanya memposting dulu. Biasanya mereka meminta terkait dengan bagian-bagian yang lain. Kira-kira di bagian Anda butuh SDM apa saja, kompetensinya itu bagaimana. Jadi mereka biasanya memberikan satu formulir itu terkait dengan permintaan pegawai baru misalkan, atau permintaan SDM. Nah, terus kemudian bagian lain mengisi sebagai rekomendasi bagi SDM untuk mencari SDM lagi. Jadi seperti itu.
Tapi biasanya untuk pemetaan dari SDM, dan memang itu harus. Kalau di SDM itu biasanya ada namanya matriks kompetensi. Jadi perusahaan atau SDM itu harus bisa memetakan antara kebutuhan karyawan, pelatihan yang dia miliki, terus kemudian pengalaman dia seperti apa, terus kerjaannya seperti apa. Nah itu biasanya ada dipetakan di namanya itu matriks kompetensi ya. Jadi seperti itu. Nah terus kemudian untuk peramalan ini memang kalau disebutnya itu forecasting ya, requirement forecasting. Jadi adalah aktivitas penentuan jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang dibutuhkan organisasi di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Jadi yang bisa digarisbawahi adalah jumlah, keterampilan SDM, dan lokasi karyawan. Di bagian mana, di plan mana. Terus kemudian untuk yang kedua, peramalan tersebut mencerminkan berbagai faktor dari perencanaan produksi atau perubahan produktivitas. Karena gini kan, beberapa perusahaan, saya memang ada beberapa perusahaan ya, maksudnya karena saya dulu waktu di konsultan itu bolak-balik masuk ke perusahaan ya, jadi memang saya melihat kira-kira praktik-praktik di perusahaan itu seperti apa. Cuman yang saya menarik kawan-kawan, jadi ada satu pabrik, mungkin ada satu pabrik di daerah Porong sana loh kawan-kawan. Dia tempatnya agak masuk di Mojosari, bukan di Porong, di Mojosari mohon maaf. Nah di situ kawan-kawan, saya concern banget ke perusahaan itu karena perusahaan itu fabrikasi, dia perusahaan besar, dia packaging. Nah bayangkan kawan-kawan, pabrik yang besar itu cuma dihuni oleh karyawan internalnya itu adalah 7 orang, gak lebih. Yang lainnya mungkin dia buruh, tapi sisanya untuk pegawai tetapnya hanya 7 orang. Jadi pada waktu saya project ke sana, kemudian kan saya tanya kira-kira, Pak ini untuk SDM-nya siapa? SDM-nya dengan Bapak A. Loh, dengan Bapak? Iya. Bapak sebagai pimpinan juga, Bapak bagian SDM juga. Oke. Terus kemudian saya tanya lagi. Terus kemudian bagian purchasing-nya dengan siapa? Dengan Bapak yang tadi lagi. Nah gitu saya tanya, loh Bapak berarti rangkap 3 jabatan? Oh enggak Pak, saya bukan rangkap 3 jabatan, tapi 4 jabatan. Itu kawan-kawan. Jadi dia ngerangkap 4 jabatan. Itu baru satu orang. Ada beberapa yang merangkap jabatan seperti PPIC dengan produksi. PPIC itu adalah merencanakan produksi. Tapi kalau misalkan bagian produksi itu adalah gunanya memastikan bahwa produksi tersebut jalannya normal. Udah gitu toh. Oke, kawan-kawan mohon maaf saya pindah tempat karena ini baterai charger saya habis ya. Oke, saya lanjutkan kawan-kawan ya. Jadi terkait dengan peramalan kebutuhan akan menentukan besaran permintaan akan SDM. Jadi ya sudah pasti ya kalau misalkan kita merencanakan sebuah peramalan kebutuhan, misalkan kita melakukan ekspansi perusahaan, kita mau bikin plan baru ataupun kita ingin melakukan pembesaran untuk skala bisnis ataupun bisnis scale ya. Nah tentunya kita juga untuk kebutuhan SDM akan semakin banyak, dan itu memang harus paling tidak ya harus sama. Jadi hampir rata-rata memang perusahaan itu memang di setel agar kurang dari jumlah kebutuhannya. Jadi artinya gini, artinya kebutuhan SDM-nya itu misalkan 100. Nah, hampir rata-rata perusahaan itu hanya melakukan perekrutan itu sekitar 90%. Jadi jarang sekali mereka menentukan atau mereka memplotkan SDM tersebut dalam jumlah yang pas atau berlebih, itu jarang sekali, apalagi perusahaan swasta, profit atau nirlaba. Nah, ada 3 penyebab ya mengapa permintaan SDM itu dibutuhkan. Yang pertama itu adalah faktor eksternal, terus kemudian faktor organisasional, kemudian faktor angkatan kerja. Karena faktor eksternal itu ya sudah pasti ya, karena memang kebutuhan dari SDM, terus kemudian kebutuhan dari biasanya badan sertifikasi, terus kemudian kebutuhan dari regulasi yang ada memang dibutuhkan untuk SDM yang kompetensinya lebih. Sedangkan itu memang membutuhkan kita agar kita harus menyewa lagi. Contohnya misalkan ada beberapa case ya, misalkan di salah satu pabrik. Nah sekarang untuk penggunaan mesin produksi, kawan-kawan, untuk sekarang itu, dulu orang hanya menggunakan mesin produksi sebagai operator ya, mereka hanya menggunakan aja, intinya mereka nggak butuh izin apapun. Tapi kalau misalkan sekarang untuk menggunakan atau mengoperasionalkan sebuah mesin produksi, mereka harus ada izinnya. Nah kalau misalkan mereka untuk menggunakan misalkan alat-alat untuk mobil dan sebagainya, itu memang juga ada izinnya. Kalau nggak salah namanya SIO ya, surat izin operasional.
Nah, terus kemudian faktor organisasional juga sama. Jadi faktor organisasional itu seperti yang tadi, misalkan ada ekspansi ataupun ada business scale, terkait dengan pengembangan perusahaan, ingin membuka unit bisnis baru dan sebagainya. Terus kemudian ada faktor angkatan kerja, ini juga sangat penting sekali karena tiap tahun ada perubahan, ada tambahan untuk SDM baru. Tentunya itu juga memiliki kompetensi yang beda-beda. Makanya kalau misalkan dulu untuk angkatan kerja dulu ya, mungkin 2010 ke bawah, itu ketika melihat untuk lowongan pekerjaan itu biasanya hampir rata-rata terkait dengan sales. Jadi sales apa, sales Honda, sales apa misalkan dan sebagainya. Tapi semakin berkembang lalu kemudian dibutuhkan, namanya itu berubah, bukan jadi menjadi sales lagi tapi menjadi marketing. Marketing kan kenapa? Karena marketing itu kan scale-nya lebih luas ya, skalanya lebih luas. Karena kita kalau misalkan kita berbicara mengenai marketing, itu sudah termasuk penjualan, sudah termasuk perencanaan penjualan, bagaimana cara menjualnya, lalu kemudian sekaligus bagaimana targetnya. Jadi memang untuk saat itu memang udah semakin berkembang, bahkan sekarang pun juga lebih ke arah macam-macam ya. Ada misalkan account eksekutif, kalau misalkan di perbankan itu biasanya ada account eksekutif ya, atau enggak ada funding officer, ada lending officer dan sebagainya. Itu untuk nama-nama jabatan tertentu, intinya sama aja sih. Jadi tergantung angkatan kerjanya, semakin tambah ke sini ya. Jadi memang untuk tren terkait dengan pekerjaan itu memang beda-beda. Kalau misalkan zaman saya dulu, kalau misalkan kerja intinya kita hanya bekerja, dikasih tugas apa ya udah dia dilakukan. Tapi kalau misalkan sekarang biasanya lebih cenderung negosiasi ya. Jadi kalau sekarang pinginnya jam kerja yang santai, gaji yang besar, terus kemudian lingkungannya nyaman. Ya mungkin aja, tapi masalahnya nggak semua perusahaan seperti itu. Oke. Ini terkait dengan pemintaan SDM, jadi ada faktor eksternal. Jadi yang tadi saya bilang, kalau misalkan faktor eksternal itu ada ekonomi, sosial politik, terkait dengan kebijakan, terus teknologi. Semakin banyak teknologi ya sekarang beda ya. Kalau misalkan dulu kebanyakan sales, terus kemudian marketing. Tapi kalau sekarang Anda lihat di lowongan pekerjaan, Jobstreet ataupun LinkedIn, atau enggak ada apalagi JobsDB misalkan. Nah itu hampir rata-rata untuk lowongan pekerjaan marketing itu banyak yang dibuka terkait dengan digital marketing atau admin sosial media. Itu banyak sekali. Jadi perkembangan zaman, banyak perusahaan yang lebih beralih, yang tadinya mereka melakukan penjualan via offline, mereka datang ke toko-toko. Nah kalau misalkan sekarang banyak perusahaan yang melakukan via penjualan online, marketplace, entah itu mereka bikin website sendiri dan sebagainya. Nah terus kemudian pesaing, ini juga salah satu penyebab terkait dengan permintaan SDM ya. Karena semakin tingginya persaingan, tentunya semakin butuh kira-kira orang-orang yang lebih kreatif. Terus kemudian yang kalau misalkan ingin membuat sebuah bisnis baru terkait dengan persaingan, produk ini sudah banyak nih, kira-kira saya ingin bikin produk B misalkan yang jauh lebih peminatnya lebih sedikit, otomatis saya butuh sumber daya manusia yang bisa menjalankan itu. Nah, itu salah satu ya untuk persaingan. Terus kemudian untuk faktor organisasional, rencana strategik, anggaran, itu memang terkait dengan rencana strategik. Itu kan misalkan perusahaan, Pak saya ingin melakukan ekspansi perusahaan, misalkan saya ingin buka cabang atau plan di Thailand misalkan. Nah artinya mereka butuh SDM. Biasanya peraturannya pun juga memang beda-beda ya. Kalau nggak salah ada persentase terkait tenaga kerja lokal, itu juga ada. Terus kemudian tenaga kerja internasional itu juga ada. Jadi memang tidak bisa, kalau ketika kita ingin membuka suatu plan baru memang tidak bisa langsung gitu aja, tapi memang ada regulasinya, dan regulasinya biasa tergantung dengan negaranya masing-masing. Terus anggarannya ini juga sama, anggarannya biasanya kalau misalkan dalam misalkan pada waktu saya datang ke klien itu memang kita langsung tanyakan, Pak kira-kira anggarannya itu apa saja. Terus kemudian kita melihat kira-kira dari si karyawan A, karyawan B, karyawan C. Nah ini mereka tingkat kesulitan pekerjaan dan tingkat keamanan pekerjaan itu seperti apa. Jadi beda kalau misalkan orang yang bekerja di dalam kantor dengan orang yang menggunakan thriller misalkan, atau enggak bekerja dengan
keamanan yang cukup rawan. Nah itu dari segi gaji pun juga akan sangat beda sekali kawan-kawan. Apalagi kita juga melihat kira-kira dari segi tingkat kesulitannya. Tentunya akan beda kalau misalkan antara orang yang hanya melakukan menyapu aja dengan orang yang melakukan perencanaan, misalkan perencanaan marketing atau manajer marketing. Itu kan dari segi bobot pekerjaannya memang sangat beda sekali. Terus kemudian nggak hanya itu aja, mungkin misalkan di Kalimantan ya itu, atau di luar daerah, apalagi untuk pertambangan atau enggak untuk perikanan dan sebagainya, intinya yang membutuhkan atau medan pekerjaannya itu yang sulit, itu misalkan mengendarai trailer, memang untuk tugasnya itu hanya menyetir, tapi berbeda dengan tingkat kesulitan dan tingkat keamanannya, itu juga harus dipertimbangkan. Jadi memang ada porsinya sendiri-sendiri ya. Nah terus kemudian ramalan penjualan dan produksi. Untuk ramalan penjualan dan produksi ini penting banget kan kawan. Nah biasanya kalau di perusahaan manufaktur ada namanya satu bagian namanya PPIC, Production Planning Inventory Control. Production Planning Inventory Control. Jadi tugasnya itu adalah merencanakan kira-kira dalam jangka waktu 1 minggu atau 1 bulan. Kalau 1 bulan jarang sekali. Biasanya 1 minggu. Biasanya dalam jangka waktu 1 minggu apa barang yang harus saya produksi. Kenapa saya bilang sebulan jarang? Karena di banyak perusahaan kawan-kawan, kecuali perusahaan yang besar sekali. Perusahaan besar pun juga rawan sekali. Karena gini kawan-kawan, ketika kita mau merencanakan suatu penjualan, misalkan ada namanya misalkan bagi PPIC ya, Pak saya mau merencanakan bagi produk produk B, produk C dalam 2 minggu ini, karena ada permintaan, terus kemudian ada jumlah barang. Jadi kalau misalkan terkait dengan perencanaan produksi itu, dia melihat untuk pesanan barangnya apa saja sih, terus kemudian barang yang ada itu apa aja. Terus kadang-kadang kawan-kawan ini yang bikin sulitnya lagi ya, kalau di dalam perusahaan manufaktur itu yang paling sulit itu adalah merencanakan untuk pesanannya. Kadang-kadang kita sudah melakukan perencanaan dalam jumlah besar, terus kemudian ada satu pelanggan yang mereka punya power, mereka punya biasanya beli banyak, terus kemudian mereka pesan dalam jumlah banyak. Nah itu merubah untuk pola produksinya, itu berkali-kali seperti itu. Terus kemudian yang kedua itu masalah faktor eksternal ya. Yang kedua kawan-kawan, yang paling sulit itu ketika sudah merencanakan sesuatu, itu biasanya untuk pemesanan bahan bakunya. Kadang ada beberapa parts yang memang sulit. Misalkan contoh untuk biji plastik kan ada berbagai macam ya. Untuk biji plastik pentingnya untuk bagian ini membutuhkan biji plastik yang ori. Nah orinya tingkatnya berapa persen? Kadang biji plastik itu gini kan, satu biji plastik itu kadang ada warna yang berbeda sedikit, ada yang warnanya itu agak kegelapan sedikit, ada warnanya itu yang terlalu terang sekali. Nah untuk jadikan satu produk itu kan biasa di mixing terkait dengan master batch. Master batch itu per warna. Nah ketika pada waktu di mixing itu, ketika plastiknya itu buram sedikit, itu hasilnya bakalan beda, nggak sesuai sama spek. Nah itu juga masalah baru lagi. Terus kemudian yang kedua, ini masalah downtime. Downtime itu ketika perusahaan itu kan jalan produksi ya. Kalau misalkan jalan produksi, mesin itu kan kawan, itu jalan 24 jam. Nah ketika mesin itu stuck, ketika mereka mati lampu, ini yang kalau misalkan di beberapa daerah kayak Pasuruan itu sering banget mati lampu ya. Ini bukannya saya gimana-gimana, cuma sekedar cerita aja. Jadi pada waktu saya di sana itu memang berkali-kali itu sering mati lampu. Nah mesin, apalagi kalau mesinnya itu bukan injeksi, mesin itu bukan yang otomatis, terus kemudian gensetnya itu memang tidak benar-benar yang bagus sekali, itu kadang-kadang ada downtime-nya, walaupun memang cuma beberapa detik. Nah cuman beberapa detik di dalam perusahaan itu memang sangat beda. Bayangkan kalau kita berbicara mengenai produksi ya, itu ada cycle time. Cycle time itu artinya setiap kali produksi masuk ke mesin, terus kemudian langsung jadi satu produk, itu namanya cycle time. Kadang satu produk itu bisa jadi dalam 7 detik misalkan. Nah bayangkan 7 detik itu satu barang harga 5.000, mesinnya ada 27. Artinya tiap 7 detik dikali 27 mesin, nah itu 5.000 itu yang akan masuk ke kantong si ownernya. Bayangkan apalagi mati lampunya 20 menit aja, itu luar biasa. Jadi kadang-kadang untuk produksi satu hari itu bisa ratusan juta ya, ratusan juta, miliaran. Apalagi kalau misalkan skala produksinya besar, mesinnya injeksi. Kalau mesinnya injeksi kan artinya putaran mesin itu kan semakin cepat. Artinya dalam melakukan
produksi satu barang itu bisa dilakukan yang mungkin tadinya sekitar 15 detik, 20 detik, tapi kalau misalkan injeksi mungkin hanya 7 detik atau 5 detik dan sebagainya. Nah, itu memang sangat pengaruh sekali. Kalau perusahaan baru itu terkait dengan ekspansi, desain perusahaan, jabatan, ini juga biasanya itu di konsultan SDM itu biasanya sudah ada terkait dengan desain organisasi, kira-kira bagaimana struktur organisasinya, bagaimana, terus kemudian kebutuhan SDM, analisa jabatan dan sebagainya. Nah, kenapa endingnya itu adalah analisa jabatan? Karena analisa jabatan itu untuk melihat kira-kira di satu bagian si person A, misalkan si person atau orang A, dia melakukan dalam satu hari dia melakukan pekerjaan apa. Nah, biasanya kalau di perusahaan BUMN ataupun perusahaan government atau perusahaan pemerintahan, itu biasanya ada detailnya. Kira-kira dalam satu pekerjaan mereka membutuhkan waktu berapa menit, berapa hari dan sebagainya. Jadi ada patokan waktu di situ. Jadi makanya untuk analisa jabatannya sangat penting sekali. Terus angkatan kerja, jadi angkatan kerja ya tetap ini ada pensiun, ada pengunduran diri, pemberhentian, kematian, kemangkiran, apalagi ada karyawan dengan tren yang berbeda-beda untuk angkatan kerja. Nah, ini untuk peramalan ketersediaan mungkin akan saya percepat ya kawan-kawan ya. Untuk peramalan ketersediaan atau availability forecast adalah aktivitas yang memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya. Jadi kompetensinya apa, sumbernya dari mana. Kalau sekarang memang sudah banyak sumber-sumbernya. Jadi kalau dulu kan hanya terkait mode by mode ataupun mulut ke mulut ya. Tapi kalau sekarang sudah via dulu kan misalkan radio, koran dan sebagainya. Kalau sekarang Anda bisa melakukan via sosial media atau enggak bisa melakukan via aplikasi Jobstreet, JobsDB, LinkedIn dan sebagainya. Jadi memang harus diperkirakan terkait dengan hal tersebut karena kesulitannya gini kawan-kawan. Kalau kita melakukan rekrut karyawan itu untuk menemukan satu SDM yang cocok sesuai dengan spesifikasi kita itu kadang susah-susah gampang. Jadi memang perlu dilakukan perencanaan kira-kira dari mana sih sumbernya sebagainya. Terus kemudian dalam rangka meramalkan ketersediaan SDM, manajemen sumber daya manusia mengamati sumber-sumber internal para karyawan yang dipekerjakan saat ini dan sumber eksternal. Nah, ini juga penting kawan-kawan karena saya sempat sharing juga. Jadi dulu kebetulan saya pada waktu di SDM itu memang kita banyak sharing-sharing terkait dengan praktik-praktik di perusahaan government atau perusahaan BUMN. Itu hampir rata-rata untuk melakukan rekrut terkait dengan jabatan eksekutif ataupun top manajemen itu jarang sekali mereka dilakukan rekrutmen di internal. Jadi mereka bagian sini ya jarang manajer sumber daya manusia mengamati sumber-sumber internal atau para karyawan dipekerjakan saat ini, sangat jarang sekali. Apalagi perusahaan yang sudah besar, top manajemen itu hampir rata-rata itu justru dari orang luar. Jadi top manajemen itu bisa dibilang jabatan strategis ya. Jadi tergantung dengan pimpinan daerah mereka dekat dengan siapa, terus kemudian mereka akan menunjuk kira-kira di jabatan misalkan di rootnya Pertamina ataupun di rootnya Semen Gresik dan sebagainya, itu harus siap dengan siapa, itu biasanya jabatan strategis. Nah beda kalau misalkan di perusahaan swasta itu pun juga ya dimanapun ya sama ya. Jadi perusahaan swasta juga sama seperti itu juga. Jadi jarang sekali mereka melakukan perencanaan terkait dengan SDM. Oh SDM ini bagus, mereka melakukan kaderisasi, mereka ngasih pelatihan, terus kemudian si karyawan tersebut ditempatkan di berbagai macam pekerjaan atau bagian supaya dia itu bisa paham ataupun mereka bisa jauh lebih punya kompetensi ataupun punya sudut pandang yang berbeda terkait dengan pekerjaannya. Jadi ketika orang bekerja misalkan hanya di bagian purchasing dari tahun 2010 sampai 2023, ibaratnya 13 tahun setelah dia lulus kuliah sampai sekarang hanya bagian purchasing, itu akan berbeda dengan orang yang sudah pernah bekerja di bagian purchasing, sudah pernah bekerja di bagian HRD, sudah pernah bekerja di bagian sales mungkin. Nah, sudut pandangnya akan jauh berbeda. Nah, maka dari itu memang dari SDM itu yang tadi saya bilang ada namanya matriks kompetensi. Nah, matriks kompetensi itu digunakan untuk memetakan kira-kira si karyawan internalnya ini mana sih yang perlu dikaderisasi, mana sih keterampilan atau kemampuan yang perlu ditingkatkan lagi. Entah dia butuh sekolah ya udah dikasih sekolah. Dan itu jarang banget di perusahaan-perusahaan menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas memang sudah banyak.
Apalagi kalau di beberapa instansi, misalkan kalau di universitas itu biasanya satu kelas itu memang khusus ada karyawan dari sini, mereka masuk satu kelas, mereka disekolahkan, itu banyak. Tapi kalau middle low itu jarang sekali, jadi mereka biasanya cenderung tidak memperhatikan terkait dengan pendidikan atau keterampilan karyawannya. Nah, metode peramalannya itu memang ada beberapa, ada zero based forecasting, ada bottom up approach, terus kemudian ada hubungan antara volume penjualan dengan jumlah karyawan dibutuhkan, ada model simulasi. Nah, biasanya memang saya menggunakan model simulasi ya untuk perencanaan kebutuhan SDM. Nanti coba saya carikan untuk template-nya, siapa tahu saya ada, nanti akan saya share ya untuk model simulasi ini. Nah, untuk zero based forecasting itu adalah menggunakan tingkat kekaryawanan organisasi saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan penyediaan staf di masa depan. Jadi kita melihat, jadi baseline-nya itu maksudnya batas bawahnya itu kita melihat karyawan sekarang itu apa yang kita punya sekarang, apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu dipertahankan. Jadi dia melihat forecastingnya berdasarkan karyawan yang ada. Kalau bottom up itu setiap level yang berurutan organisasi, mulai dari terendah meramalkan kebutuhannya hingga menghasilkan ramalan agregat mengenai kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi artinya dari lower management, dari staff, terus kemudian ada supervisor, ada manager, terus kemudian ada kepala divisi, kemudian ada general manager dan sebagainya. Antara bawah sampai atas mereka harus mengamalkan kira-kira kebutuhannya itu apa saja. Nah, itu bottom up approach. Dan hasilnya itu bagaimana bagian SDM itu bisa mengagregasikannya. Agregasinya itu maksudnya menghubungkan antara kebutuhan dari low management, middle management sampai top management. Terus kemudian volume penjualan dengan jumlah karyawan dibutuhkan ini juga penting. Nah, ini biasanya terkait dengan budget, karena model yang antara yang ketiga ini kawan-kawan, antara volume penjualan dengan model simulasi ini sangat berhubungan. Karena model volume penjualan terkait dengan budgeting. Kira-kira si ownernya itu butuh, dia punya duit berapa, dia ingin menganggarkan terkait dengan gaji si pegawainya itu berapa, nanti akan disimulasikan. Jadi seperti itu. Jadi memang sangat berhubungan sama yang model simulasi ini. Kalau yang model simulasi itu adalah teknik peramalan dengan menggunakan eksperimen, menggunakan situasi nyata, menggunakan matematis. Jadi biasanya ada template-nya, model simulasi kira-kira bagian A dengan ada appendix-nya biasanya. Ada appendix tingkat kesulitan si karyawan A, tingkat kesulitan karyawan B dengan tingkat keamanan pekerjaan si B. Dia bekerja di mana, di dalam ruangan atau di luar ruangan, itu juga mungkin ada pengaruh, itu juga ada pengaruhnya juga. Terus kemudian dari sisi budgeting itu dari level low management, dari staff sampai ke arah top management atau eksekutif sampai BOD bahkan, itu memang sudah ada simulasinya. Nah, untuk peramalan kebutuhan SDM itu juga ada ramalan para ahli, expert forecast atau judgment technique. Nah, untuk expert forecast itu memang biasanya ada konsultan-konsultan SDM terkait dengan kira-kira bagaimana sih untuk melakukan peramalan SDM terkait dengan kebutuhan dari si perusahaan itu saat itu. Misalkan saya ingin melakukan ekspansi perusahaan, maka yang saya butuhkan itu apa saja. Nah, untuk melakukan itu biasanya mereka harus menentukan kebutuhannya. Biasanya kebutuhannya ada macam-macam, ada anggaran, ada plan produksinya. Plan produksi juga pandangannya ada banyak lagi. Untuk menentukan plan produksi, biasanya kita melihat untuk supply chain-nya. Jadi gini, gampangnya gini kawan-kawan. Kalau Anda misalkan bikin pabrik, ya bikin pabrik, Anda bikin pabrik, tentunya Anda bakalan ngelihat kira-kira lokasinya itu memungkinkan untuk proses distribusi atau enggak. Intinya memungkinkan untuk Anda mengirimkan barang yang udah Anda buat itu untuk mengirimkan ke pasaran. Apakah proses transportasinya gampang? Itu yang pertama. Bisa jadi kalau misalkan Anda bikin plan yang baru, bisa jadi kira-kira dari kebutuhan tersebut bisa aja tempatnya strategis tapi budget saya nggak masuk. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Terus kemudian dari segi tempat besaran dan macam-macam. Terus kemudian dari izin itu juga sama. Jadi tiap masing-masing daerah itu biasanya untuk perizinannya beda-beda. Harganya pun juga beda-beda juga. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Nah, untuk itu baru masalah tempat. Untuk masalah produksinya itu misalkan harus produksinya juga ada. Misalkan untuk satu pabrik misalkan kira-kira butuh line produksi apa saja.
Misalkan ternyata saya mau buat tentang pemotongan kayu, berarti ada berapa line produksi. Berarti saya ada satu line produksi untuk motong, untuk ngepasin, untuk bentuk, terus kemudian untuk yang kedua itu untuk yang coating, terus kemudian yang ketiga untuk finishing dan sebagainya. Jadi ada beberapa line produksi, di mana satu line produksi nanti dipecah. Misalkan saya butuh mesin, saya butuh pemasukan sekian, artinya kalau misalkan saya pengen pendapatan saya 1 miliar, artinya saya butuh mesinnya itu harus berapa banyak. Nah itu juga diatur lagi, mesinnya butuh berapa banyak, otomatis saya butuh karyawan ataupun operator yang menggunakan mesin tersebut itu berapa orang. Nah itu beda lagi. Jadi memang untuk melakukan ekspansi itu memang sangat pertimbangan sangat banyak sekali kawan-kawan. Itu baru satu hal. Terus kemudian bisa dilihat dari standarnya. Kalau misalkan perusahaan tersebut, Pak, saya pengen melakukan produksi makanan atau obat-obatan, itu kan masuknya ke F&B, Food and Beverage. Nah, itu biasanya ada izin-izinnya lagi terkait dengan halal, BPOM, terus kemudian dari GMP, Good Manufacturing Practice, atau terkait dengan standar-standar yang ada. Misalkan kalau makanan ya berarti harus ada ISO 22000, ataupun kalau misalkan Anda perusahaan makanan pengen ekspor ke area Eropa, nah berarti artinya Anda harus ngikutin prosedur pembuatan makanan terkait dengan standar BRC. BRC itu British Retail Consortium. Artinya Anda harus ngikutin standar ataupun prosedur cara pembuatan makanan sesuai dengan negara asal Anda. Terus kemudian untuk di Israel misalkan, atau di Israel itu mereka punya standar lagi. Itu kalau nggak salah namanya kosher. Itu jadi ada beberapa poin-poin. Saya salah dulu lupa ya, ada untuk poin-poinnya. Kira-kira makanan yang harus dihasilkan itu apa saja kriterianya. Terus makanan yang boleh dan tidak. Kalau misalkan Muslim biasanya kan ada, ternyata makanan ini tidak diperbolehkan. Rum misalkan tidak diperbolehkan. Makanan ini boleh, makanan ini tidak boleh. Terus kemudian cara penyembelihan. Nah, bagaimana kalau misalkan penyembelihannya seperti ini, apakah boleh? Misalkan ayam itu memang intinya banyak faktor lah. Nah, dari masing-masing faktor-faktor tersebut, itu kebutuhan untuk SDM itu sangat pengaruh banget kawan-kawan. Jadi penting banget untuk melihat kira-kira Anda bakalan bisnis scale-nya itu seberapa besar. Anda butuh mesinnya itu berapa banyak. Nah dari situ baru perencanaan, produksi dan sebagainya, alat dan sebagainya itu baru bisa ditentukan lebih lanjut. Terus kemudian ini juga terkait dengan budget ya, pasti kalau si ownernya kira-kira budgetnya berapa nih untuk pembuatan plan baru, atau enggak pembuatan ekspansi atau pembuatan divisi baru, atau new venture analysis. New venture analysis itu kira-kira perusahaan ketika membuat sebuah perusahaan baru, kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Computer analisis sama statistical analysis. Jadi memang bisa dianalisa secara dari sisi komputer maupun statistikal, karena memang basicnya dari semua hal ini memang ya kita pasti menggunakan statistikal ya. Jadi memang ada beberapa cara, apalagi kalau misalkan forecasting terkait dengan yang tadi saya bilang PPIC ataupun Production Planning Control. Itu memang ada beberapa tipe-tipe forecasting. Biasanya Anda menggunakan, biasanya rata-rata menggunakan metode simple averaging ya. Terus kemudian ada misalkan weighted averaging, terus kemudian ada exponential averaging. Nah itu tiap masing-masing atau averaging itu beda-beda. Averaging itu maksudnya dibagi sama rata. Kalau eksponensial itu tergantung dengan, biasanya kan kalau namanya produksi itu ataupun barang itu kita tidak bisa memprediksi dia bakalan naik terus atau dia bakalan turun. Biasanya kalau misalkan siklusnya itu bentuknya adalah seperti ini ya. Pertama ada bentuk turun, itu biasanya kadang ada perusahaan yang mungkin satu produk terus kebetulan dia laku, viral, dia akan naik secara eksponensial. Eksponensial itu artinya kalau misalkan naiknya secara rutin itu kan biasanya hari ini 1, terus kemudian 2, terus kemudian besoknya 3, besoknya 4, itu secara berjenjang. Tapi kalau misalkan secara eksponensial itu artinya pengkaliannya itu beda. Misalkan hari ini 1, terus kemudian hari besok 4, besoknya lagi 16, besoknya 32, besoknya misalkan 64, besoknya penjualan jadi 128. Itu secara eksponensial. Jadi bertambah berkali-kali lipat secara eksponensial. Nah, terus kemudian ada ramalan ahli
Ini jadi kalau misalkan norma para ahli itu memang menggunakan nominal Delphi teknik, jadi menghadirkan 5 atau 10 orang ahli, kemudian ditanyakan penyebab perubahan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Hasilnya bakalan didiskusikan atau akan didiskusikan secara bersama-sama. Faktornya kemudian di ranking, lalu diurutkan dari yang paling penting sampai yang paling biasa. Nah, terus kemudian Delphi teknik itu biasanya bila para ahli tidak dapat berdiskusi secara bersama, maka perencana SDM diminta pendapat masing-masing para ahli kemudian disimpulkan. Jadi akan dirangkum dari masing-masing pendapat tersebut. Terus kemudian ada perkiraan manajer. Kebutuhan SDM diperkirakan oleh manajer puncak atau top management, kemudian diberikan kepada manajer bawahnya atau sebaliknya. Yang tadi bottom approach. Bottom up approach itu ya dari manajer bawah sampai ke atas. Kalau dari top to down itu artinya dari atas dia membutuhkan, saya butuh karyawan ini. Terus kemudian dilemparkan kepada manajer divisinya, misalkan manajer produksi. Dari kebutuhan ini maka Anda harus membreakdown itu memecah kira-kira kebutuhannya apa saja. Oh, ternyata kebutuhannya ada A, B, C untuk bagian produksi. Harus ada karunya, karu itu kepala regu. Harus ada bagian operatornya sekian. Harus ada orang yang setting mesin. Harus ada orang yang mengatur terkait dengan perbaikan produksi. Harus ada orang mixer, harus ada orang ini, harus ada orang ini. Nah, yang tahu bagian itu apa saja itu memang dari bagian si produksinya. Jadi tidak bisa direncanakan oleh orang lain. Memang ada beberapa bagian yang memang agak sulit untuk direncanakan sendiri. Jadi memang harus dilakukan diskusi bareng-bareng. Seperti yang poin pertama yang Delphi, nominal Delphi teknik atau NGT, yang harus mengundang beberapa expert untuk melakukan perencanaan SDM. Nah, untuk analisis kecenderungan, jadi analisis dilakukan berdasarkan kecenderungan kebutuhan di masa datang. Jadi ada ekstrapolasi, jadi mengasumsikan bahwa tingkat perubahan masa lalu itu akan sama dengan masa datang. Kalau indeksisasi itu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan di masa yang akan lalu akan sama di masa yang akan datang. Jadi faktor kecenderungan antara masa lalu dengan masa yang akan datang itu akan beriringan, akan sejalan. Walaupun memang tidak bisa dikatakan seperti itu, tapi paling enggak dengan menggunakan analisis kecenderungan itu kita bisa tahu kira-kira baseline-nya itu seberapa besar. Kemudian penjualannya itu akan seberapa banyak. Nah, paling enggak kita punya patokannya dulu. Ini untuk analisis kecenderungan. Kalau yang C, budgeting dan planning analysis. Kalau budgeting dan planning analysis ini merupakan jumlah budgeting yang telah disetujui, yang di dalamnya berisi kebutuhan jumlah pegawai pada setiap departemen yang ada di suatu perusahaan. Nah, biasanya kalau bagian keuangan kira-kira penjualannya sekian, berarti artinya perusahaan ini masih bisa diekspansi, masih bisa dilakukan pengembangan, entah nambah pegawai baru atau yang pegawai yang sudah ada dilakukan pengembangan, entah dikasih pelatihan, dikasih kompensasinya supaya motivasinya kerjanya naik dan sebagainya. Jadi banyak hal ya. Nah, atau dari sisi ownernya dia menentukan bahwa budget untuk pegawai SDM adalah sekian, dia sudah tentukan. Oke, kalau misalkan budgetnya sekian, maka dari top manajemen gajinya rate-nya sekian, ini untuk sekian, terus middle management sekian, lower management sekian dan sebagainya. Jadi memang sudah di range-kan yang tadi saya bilang. Jadi apalagi kalau misalkan karyawan yang bekerja antara di dalam perusahaan atau di luar perusahaan, tingkat kesulitan, tingkat keamanannya itu memang banyak pertimbangannya juga. Nah, terus kemudian venture analysis, jadi menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkan pembuka usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Jadi artinya kalau misalkan perusahaan, dia biasanya melakukan studi banding antara satu perusahaan yang kira-kira dia melakukan atau membuat sebuah usaha baru, new venture analysis. New venture itu artinya membuka usaha baru ya, atau membuka perusahaan baru. Nah, ketika dia sudah membuka, kira-kira faktornya apa saja nih? Dia untuk kelebihan dan kekurangannya apa saja. Nah, dia akan membandingkan, akan studi case terkait dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain ataupun perusahaan kita sebelumnya. Seperti itu ya. Terus komputer analisis, jadi ini rasio, biasanya rumus matematika, rasio, indeks, ekstrapolasi dan sebagainya. Yang tadi udah saya jelaskan ya.
Terus kemudian ini penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Nah, misalkan untuk kedepannya, misalkan untuk direktur jabatan bagian operasional, kemudian manajer operasional atau enggak supervisor sampai di bawahnya. Nah, itu kebutuhan untuk jumlah jangka pendek bulan ini, bulan depan itu kira-kira berapa saja. Nah, mungkin yang paling sering itu adalah operator produksi ya. Operator produksi itu kenapa saya bilang paling sering? Karena tingkat turnover itu tingkat pegawai yang keluar masuk itu sangat tinggi sekali di bagian produksi. Kadang ada orang yang baru bekerja 2 minggu habis itu keluar, orang baru bekerja 3 hari udah keluar, 1 hari bahkan sudah keluar, terus kemudian harus cari lagi, dan itu prosesnya kan panjang ya, proses mencari, terus kemudian harus interview, tes tulis, terus kemudian harus melakukan verifikasi sama manajer lain kira-kira cocok atau enggak, terus kemudian ketemu dengan usernya sama kepala produksinya, kira-kira ini karyawannya sudah cocok atau belum diinterview lagi dan sebagainya. Jadi memang prosesnya sangat panjang sekali. Tapi kalau di beberapa perusahaan untuk bagian operatornya itu memang tidak sampai ke arah situ, tidak sampai ke arah middle atau top management yang menginterviewnya, tapi cukup dengan bagian HRD saja, itu sudah kadang-kadang sudah cukup. Apalagi kalau misalkan saking cepatnya, kalau dulu saya beberapa perusahaan itu dia turnovernya hampir 15-30 orang 1 bulan. Jadi buat nyari karyawan baru 15-30 orang, bahkan bisa lebih ya, itu luar biasa sulit. Jadi kalau kita berbicara tentang prosedur yang berlaku kayak seperti interview, tes tulis, terus kemudian si karya harus ketemu dengan interview dengan user, owner dan sebagainya, nggak akan kekejar ya waktunya. Jadi memang biasanya bypass langsung aja. Nah, ini analisis ketersediaan supply SDM dan kemampuan perusahaan. Ini sebenarnya sama sih seperti yang tadi ya. Jadi untuk yang teknik matematis, jadi menggunakan replacement chart mengenai gambaran singkat siapa aja yang menggantikan apabila jabatan itu kosong. Nah, itu biasanya di dalam matriks kompetensi. Nanti akan saya share terkait dengan contoh form matriks kompetensi ya. Bentar, kawan-kawan. Nanti akan saya share terkait dengan matriks kompetensi. Nah, ini untuk replacement chart. Jadi kalau misalkan replacement chart ini bentuknya adalah struktur organisasi. Jadi biasanya melihat kira-kira karyawan A itu siapa saja karyawannya, umurnya dan sebagainya. Tapi kalau misalkan bentuknya seperti ini memang saya tidak rekomendasikan, karena kalau saya pribadi biasanya lebih rekomendasikan itu memang bentuknya adalah grafik. Bukan grafik, tapi bentuknya adalah table. Jadi kalau table itu kita bisa ngelihat, kita bisa melakukan sorting karyawan A, misalkan umurnya udah berapa, tinggalnya di mana dan sebagainya, masa kerjanya berapa lama, keterampilannya apa saja. Jadi kita bisa melakukan sorting ya, lebih ke arah sorting. Jadi akan memfilter, itu juga bisa. Terus kemudian ada replacement summary, jadi terkait dengan calon 1, terus kemudian calon 2, itu siapa saja yang menjadi manajer bagian pakaian anak. Itu jabatan saat ini ya, untuk menjadi manajer bagian pakaian pria dan pakaian anak itu kira-kira. Terus kemudian untuk dilakukan kaderisasi itu pekerjaannya bagaimana. Nah, terus masa kerjanya berapa, 10 tahun, kinerjanya bagaimana, terus ada sumber pelatihan atau kebutuhan pelatihan dan sebagainya. Biasanya bentuk summary-nya itu adalah seperti ini. Kalau pembuatan replacement chart, jadi membuat replacement chart dan replace summary perusahaan dapat dilakukan human resource audit. Jadi proses mengumpulkan informasi dengan menggunakan formulir khusus untuk memeriksa keadaan SDM saat ini, yang meliputi keterampilan, pengalaman, pendidikan, dan data lainnya. Untuk non-manager biasanya skill inventory, sedangkan untuk manager disebut manajemen inventory. Jadi kalau misalkan beberapa perusahaan itu kadang-kadang, tadi ke skip ya. Jadi untuk beberapa perusahaan kawan-kawan itu biasanya mereka ada fit and proper test. Fit and proper test itu memastikan bahwa
orang di bagian A itu memang dia berkompetensi di bagian tersebut. Apabila memang tidak, itu akan direlokasi atau dia kemampuan yang berlebih, nah itu bisa direkomendasikan atau bisa dikaderisasi. Terus kemudian hasilnya itu kawan-kawan. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Terus kemudian untuk formulir skill inventory ini untuk nama, jabatan, masa usia, jabatan. Nah, itu biasanya dilakukan penilaian kinerja juga. Nah, penilaian kinerja itu biasanya dari top manajemen, top ke bawah, bisa dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan, atau dari rekan kerja. Nah, itu juga bisa. Nah, untuk formulir skill inventory itu biasanya terkait dengan fit and proper test. Jadi, misalkan si karyawan dinilai oleh si bagian atasannya atau rekan kerjanya. Nah, kira-kira dari nama jabatannya namanya siapa? Terus kemudian usia, masa jabatan, jabatan yang pernah diduduki. Nah, untuk pegawainya itu nanti akan diisi oleh pegawainya. Kalau misalkan yang bagian sumber daya manusia, kira-kira penilaian kerja dalam jangka waktu dia bekerja itu bagaimana. Terus kemudian biasanya pernah nggak dapat untuk SP dan sebagainya, atau kelemahannya itu apa saja. Terus kemudian dia butuh pelatihan atau pengembangan terkait dengan apa, kelebihannya itu apa saja, apakah bisa dipromosikan dengan pakai jabatan yang lebih tinggi atau enggak, ataukah dia masih tetap di situ. Jadi ada penilaian terkait dengan sumber daya manusia. Nah, untuk analisis ketersediaan suplai SDM dan kemampuan perusahaan, jadi memang melihat terkait dengan lembaga pendidikan, pelatihan, kemudian perubahan demografis, spesialisasi, perubahan minat dan sikap terhadap suatu pekerjaan. Karena memang di tiap daerah itu memang sangat bervariasi ya. Kalau misalkan kita berbicara misalkan sumber daya manusia di Surabaya, di Sidoarjo, di Yogyakarta, di Jakarta tentunya akan beda-beda ya. Dengan perubahan demografi tersebut, apalagi dengan tingkat pengetahuan seseorang itu akan beda-beda. Tentunya untuk tingkat kenyamanan ataupun ekspektasi orang, karena orang bekerja itu kan memang dia yang pertama alasannya ya. Rata-rata orang kalau misalkan pada waktu saya interview, pada rata-rata orang itu bekerja ingin mencari uang, ataupun orang itu bekerja untuk mencari pengalaman, atau orang itu bekerja untuk mencari pengakuan ataupun pengakuan diri sendiri. Kira-kira saya melakukan pekerjaan ini, saya butuh pengakuan dari orang bahwa saya bisa melakukan ini, atau pekerjaan ini yang menurut saya keren misalkan. Jadi ada hal-hal yang di luar dari segi finansial aja yang memang menjadi patokan ya. Makanya kalau misalkan dari sisi demografis itu memang sangat penting sekali. Apalagi kalau misalkan di Jakarta, biasanya dari orang-orang di sana, wah saya pengen bekerja dengan perusahaan yang kelihatannya keren, lingkungan pekerjaan yang keren. Terus biasanya di Sudirman atau enggak di mana, yang kerjaannya gedungnya tinggi, terus ada kafenya, ada Starbucks macam-macam. Jadi saya pengen kerja di situ. Jadi bisa kepengaruh dengan strata sosial juga. Jadi ada orang yang mempengaruhi soal itu, ada beberapa yang enggak. Jadi memang di tiap daerah tentunya ekspektasi orang ataupun pola pikir seseorang tentang pekerjaan itu biasanya beda-beda. Nah, terus kemudian kawan-kawan terkait dengan untuk penentuan implementasi program. Nah, terkait dengan kebutuhan demand dan supply yang dapat terjadi beberapa kemungkinan. Jadi memang tidak ada perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai, supply dan demand. Terus kemudian apabila ada kelebihan supply tenaga kerja, ini memang jarang sekali ya kalau kelebihan supply tenaga kerja. Yang ada kurang iya. Nah, yang ketiga kekurangan supply tenaga kerja itu memang sering digunakan, sering banyak terjadi. Nah, untuk perencanaan SDM, jadi perencanaan SDM itu memang jadi melihat dari faktor analisis perubahan, peramalan kebutuhan, penentuan kebutuhan. Jadi ini seperti slide-slide sebelumnya ya. Terus kemungkinan apabila supply yang poin bawah ini ya, apabila supply kurang dari demand, artinya kebutuhan atau kebutuhan dari tenaga kerjanya itu kurang dari yang dibutuhkan, atau kebutuhannya itu ataupun supply-nya itu lebih besar dari yang dibutuhkan, artinya kelebihan untuk karyawannya, atau supply dan demand atau kebutuhan dan permintaan karyawan itu sama, intinya sama sih seperti slide sebelumnya. Terus kemudian implementasi program, jadi ada penarikan
Ada mutasi, ada pelatihan, ada demosi. Demosi itu penurunan. Terus kemudian ada perubahan terkait dengan cara kerja, pensiun, retirement dan sebagainya. Jadi memang banyak program-program, apalagi kalau misalkan ada pensiun, mungkin ada lagi kalau di perusahaan perbankan misalkan. Itu biasanya kalau di BCA atau beberapa perusahaan perbankan itu ada yang namanya MDP, Management Development Program. Artinya Anda itu bakalan dikaderisasi dari awal Anda fresh graduate. Bisa dicari yang fresh graduate. Mereka narik Anda, kemudian Anda dikontrak, nggak boleh namanya Anda nikah, Anda nggak boleh keluar dalam jangka waktu misalkan 3 tahun, ataupun 5 tahun, ataupun 10 tahun. Anda harus bekerja di situ, Anda tidak boleh menikah, Anda akan ditempatkan di berbagai macam posisi. Terus kemudian dikaderisasi untuk menjadi manajer. Nah, itu salah satu bentuk program dari perencanaan SDM juga. Jadi banyak sekali untuk program-program di SDM ya. Kadang-kadang untuk program tersebut biasanya dilakukan untuk pihak ketiga, itu juga ada. Misalkan dari konsultan atau enggak dari pakar untuk psikologi. Kadang-kadang banyak sekali untuk perekrutan. Jadi memang untuk perekrutan itu pun juga jarang sekali mereka menggunakan jasa-jasa internal, atau mereka menggunakan misalkan di BUMN deh, nggak usah jauh-jauh. Misalkan di kereta api, atau enggak nanti ada buka lowongan di Pertamina ataupun di Semen Gresik. Nah, ketika buka lowongan tersebut itu biasanya yang melakukan perekrutan itu biasanya dari pihak ketiga. Kenapa sih Pak? Karena gini kawan-kawan, kalau misalkan direkrut oleh pihak ketiga, itu intervensi dari orang dalam itu biasanya nggak ada. Karena zaman dulu biasanya kalau Anda pengen masuk ke sini, ya udah Anda tinggal bayar berapa? 20 juta, 100 juta, Anda bisa masuk ke BUMN. Kalau sekarang udah jarang sekali karena menggunakan pihak ketiga. Jadi orang tersebut atau pihak ketiga tersebut dipastikan tidak boleh ada intervensi sedikit pun. Jadi nggak bisa namanya bayar-bayar. Walaupun memang prakteknya ya saya juga nggak tahu. Jadi memang kebanyakan seperti itu ya. Nah, terus kemudian untuk penawaran SDM, jadi untuk estimasi penawaran internal terkait dengan audit SDM, jadi audit pasti ya biasanya dilakukan dengan audit-audit yang lain, biasanya kebutuhannya, kompetensi dan sebagainya. Terus kemudian rencana suksesi atau kira-kira rencana kedepannya itu perusahaan bakalan seperti apa. Terus kemudian bagian pergantian yang tadi ya, yang tadi tunjukkan. Tapi kalau saya lebih ke arah bukan bagian pergantian seperti yang tadi, tapi saya lebih ke arah matriks kompetensi. Nanti akan saya share untuk contoh formulirnya. Terus kemudian ada estimasi penawaran eksternal, jadi ada kebutuhan eksternal, analisis pasar tenaga kerja, sikap masyarakat, demografi dan sebagainya. Jadi memang banyak hal yang mempengaruhi terkait dengan penawaran SDM. Kalau dari eksternal ya pasti saya butuh, misalkan saya sebagai pelanggan dari PTA, konsumennya, saya butuh produk ini dong. Nah, dari perusahaannya akan menyediakan kira-kira yang match untuk produk tersebut, butuh sumber daya yang apa saja, mesinnya itu harusnya bagaimana, mungkin nggak kalau misalkan dilakukan. Jadi memang ketika barang, karena kalau di dunia bisnis fabrikasi itu memang kan ada bagian supply R&D ya, research and development, atau bagian pengembangan. Nah, biasanya mereka yang menentukan kira-kira saya bakalan bikin produk seperti apa. Misalkan kalau handphone, artinya tadinya RAM ini misalkan RAM-nya sekarang, kalau dulu biasanya 1 giga, 2 giga, sekarang enggak. Kita bakalan nambahin lagi RAM-nya, tadinya cuma 1-2 giga, kita tambahin jadi 6 atau 8 giga. Terus makin berkembang, ternyata RAM-nya ini saya nggak perlu 8, saya perlu extended. Sekarang kan udah zamannya udah extended ya. Saya pengen RAM yang extendednya berapa? Misalkan 5 giga. Jadi semakin lama semakin berkembang kan. Terus misalkan memori dan sebagainya. Jadi untuk produk itu memang sangat luar biasa cepat banget. Dan kalau di beberapa perusahaan itu memang ada yang mereka menggunakan marketing untuk salah satu mencari masukan terkait dengan produk-produk apa yang seharusnya dibuat. Kadang-kadang marketing mereka pada waktu sales, pada waktu sales itu mereka canvassing ke perusahaan-perusahaan atau ke toko-toko. Nah, biasanya justru dari toko-toko tersebut, Pak, saya butuh, atau yang lagi dicari oleh konsumen itu sebenarnya barangnya ini loh. Nah, biasanya seperti itu. Jadi banyak masukan-masukan. Setelah masukan dari marketing, biasanya mereka dimasukkan ke bagian PPIC ya tadi ya, bagian PPIC itu Production and Inventory Control. Jadi biasanya dicek dulu
buat produk A misalkan, produk A ini butuh bahan baku apa saja, kita punya nggak bahan bakunya, jangan sampai bahan bakunya nggak ada terus kita beli. Nah itu kan belinya itu nggak mungkin belinya cuma bijian ya, jadi hampir rata belinya itu udah bal-balan atau belinya udah satu karungan gitu ya, nggak mungkin belinya cuma sedikit. Harganya pun juga, harga pokok produksinya pun juga akan berbeda juga nantinya. Nah setelah itu kawan-kawan, setelah dikirimkan biasanya dari PPIC itu dia akan melakukan diskusi dengan bagian produksi untuk kira-kira dilakukan feasibility study. Nah kira-kira dari satu produk ini, dari ketersediaan bahan baku, terus kemudian dari harga jual, proses produksinya mungkin nggak atau laku nggak nanti kira-kira nih. Nah dilakukan feasibility study itu. Terus kemudian sikap masyarakat, demografi dan sebagainya. Tentunya tiap masing-masing daerah itu tentunya beda-beda. Nggak usah jauh-jauh antara produk A, produk MCD contohnya, misalkan produk McD ataupun produk Coca-Cola ataupun produk apapun itu, sebenarnya saya nggak boleh menyebutkan merek ya. Nah di tiap negara itu biasanya terkait dengan cita rasa orang itu biasanya beda-beda. Tentunya dari cita rasa itu ada beberapa proses produksi yang memang tidak perlu dilakukan. Ada beberapa yang harus dilakukan, ada beberapa yang tidak harus dilakukan. Contoh misalkan di Indonesia, di Indonesia cita rasanya generasi suka micin. Nah, biasanya tentunya ada harus bagian terkait dengan permicinan. Harus ada divisi itu, ada bagian mixingnya antara satu rasa dengan rasa yang lainnya. Kita nanti kan akan di mix ya. Kira-kira mana yang cocok, yang menimbulkan rasa baru yang sensasinya enak gitu, atau sensasinya itu beda dari yang lain. Nah itu biasanya suka berbeda-beda. Oke, ini terkait dengan basis data SDM. Jadi banyak karyawan yang dibutuhkan untuk posisi-posisi masa depan. Ini sebenarnya sama aja, intinya mencocokkan keterampilan dengan aspirasi mereka. Jadi basis data itu yang biasa digunakan sebagai database sebuah perusahaan untuk melakukan perekrutan ke depannya. Jadi untuk database, untuk pendataan. Nah, untuk ini, jadi biasanya untuk basis data SDM itu meneliti perusahaan itu untuk melihat keberadaan para karyawan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi memang dibutuhkan antara yang dibutuhkan dengan karyawan yang ada. Dia melihat kira-kira saya butuh karyawan seperti apa. Terus kemudian tren yang meningkat adalah perusahaan yang otomatis memberikan adanya posisi-posisi kepada karyawan. Biasanya diflorkan. Kita butuh karyawan bagian manajer HRD. Nah, biasanya dilakukan fit and proper test atau dilakukan kaderisasi misalkan. Nah, itu biasanya dilakukan supaya si karyawan tersebut bisa punya posisi tersebut. Nah, tentunya kalau misalkan orang baru dengan orang lama itu kan kadang-kadang kalau misalkan kita diskusi ya, kadang orang baru sama orang lama itu tingkat loyalitas terhadap perusahaan itu bisa berbeda-beda. Apakah yang lama itu bisa lebih bagus atau yang baru itu lebih bagus, belum tentu. Kita nggak bisa memastikan itu. Jadi lebih bagus kalau misalkan karyawan yang lama justru di maintain, dikasih kompensasi, dikasih kenyamanan bekerja, terus kemudian dikasih fasilitas. Justru karyawan lama ini justru di perusahaan-perusahaan lama itu jarang di maintain. Ya udah dibiarkan gitu aja. Nanti ada karyawan baru yang kira-kira lebih potensial, karyawan lamanya akan disingkirkan. Jadi memang kebanyakan perusahaan adalah seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda sewaktu-waktu nanti buka usaha, Anda sebagai owner, saya pastikan jangan seperti itu. Jadi justru Anda kalau misalkan ingin loyalitas pekerjaan atau loyalitas karyawan itu Anda tinggi, ketika loyalitas Anda tinggi, produktivitasnya akan tinggi juga. Bayangkan kalau misalkan Anda mau rekrut karyawan baru, itu bakalan jauh lebih memakan biaya yang lebih tinggi. Beda kalau misalkan Anda maintain karyawan yang sudah ada. Kadang karyawan yang sudah ada itu mereka karena sudah paham, dia bisa melakukan pekerjaan banyak hal dibandingkan dengan karyawan yang baru. Karyawan baru satu hal aja bingung, apalagi karyawan yang lama. Jadi banyak plus minusnya lah. Tapi kalau misalkan karyawan baru kadang punya energi yang berbeda ya. Jadi ada plus minusnya. Ini untuk informasi dalam basis data SDM. Jadi ada riwayat pengalaman kerja, ada keterampilan, lisensi atau sertifikat, latar belakang pendidikan, hasil penilaian kinerja terdahulu, potensi, kinerja jabatan, dan macam-macam banyak ini. Intinya ini adalah data-data terkait dengan basis data SDM. Nanti kawan-kawan bisa di print screen atau enggak nanti kawan-kawan bisa dicek ya. Nanti untuk formulir, untuk contoh
matriks kompetensinya itu ada beberapa poin-poin ini bisa masuk. Nah, nanti kawan-kawan bisa masukkan hal-hal ini. Karena kenapa saya tidak masukkan? Karena ada beberapa hal perusahaan itu gini kan. Kalau kadang perusahaan itu membutuhkan untuk formulir yang detail seperti ini. Jadi semua hal yang ada di sini itu memang dituliskan. Tapi beberapa perusahaan, Pak, saya nggak butuh yang namanya detail-detail seperti ini. Intinya saya cukup butuh memetakan karyawan saya. Intinya karyawan saya perusahaannya juga nggak besar-besar banget kok. Dan pekerjaan di perusahaan kita itu memang bukan pekerjaan yang dengan tingkat tingkat kompleksitas yang tinggi. Jadi memang kompleksitasnya tidak tinggi, hanya gampang-gampang aja. Jadi nggak perlu basis data SDM yang terlalu rumit. Kadang ada beberapa perusahaan seperti itu. Jadi memang biasanya mencocokkan untuk si klien, untuk perusahaan itu kira-kira dari tingkat kesulitan, kemudian dari SDM-nya itu kompetensinya ataupun dari segi latar belakang pendidikannya itu memang kita lihat, kita pasti jadikan patokan. Nggak mungkin kita kasih sistem yang bagus, misalkan kelas Pertamina dan sebagainya yang sudah settle, kemudian kita terapkan di perusahaan menengah, kecil menengah, itu mereka tentunya akan kesulitan karena formulirnya aja udah banyak sekali. SOP-nya untuk melakukan satu SOP aja udah banyak sekali turunannya, belum namanya nanti ada regulasinya, ada regulasi kebijakan dari A, kebijakan B, kebijakan dari pemerintah, akan sangat banyak sekali. Memang kompleksitasnya kita tidak bisa pukul sama rata seperti ini ya. Tapi memang secara idealnya itu memang untuk basis data adalah seperti ini. Ini kalau misalkan defisit kekurangan karyawan ya mungkin sama aja. Kalau karyawan ya pasti kita karyawan yang ada kita berikan pelatihan, kita rekrut karyawan baru dan sebagainya. Atau enggak kita menggunakan jasa freelance. Jadi ada beberapa perusahaan itu memang misalkan contohnya gini deh, kayak pestisida. Kayak di satu perusahaan itu kenapa banyak perusahaan yang menggunakan jasa ketiga terkait dengan pestisida? Karena terkait dengan pestisida ataupun dengan pest control itu di pabrik ataupun di perusahaan itu kan kadang ada tikus, ada serangga, ada semut, ada banyak ya, intinya serangga. Nah, kadang misalkan semut, kadang orang itu yaudah biarin aja, padahal di satu produksi itu kalau misalkan ada satu semut masuk ke dalam packaging Anda, apalagi packaging Anda perusahaan makanan, itu sampai dikomplain dan akhirnya Anda harus recall produk cuman gara-gara satu semut, itu ceritanya nggak lucu kan kawan. Apalagi ada satu, misalkan ada kontaminasi dari luar, misalkan biji besi, ada serbuk besi, itu masuk ke dalam plastik packaging Anda, terus kemudian ditemukan, lalu kemudian dilakukan Anda harus recall produk. Itu artinya misalkan Anda bikin snack, terus kemudian Anda taruh produk Anda di Indomaret satu Indonesia. Bayangkan ketika Anda satu komplain, terus kemudian Anda recall satu Indonesia, ditarik semuanya di produk Anda. Terus Anda mau taruh di mana? Ruginya itu kan pasti nggak karuan, cuman gara-gara hal sepele doang. Makanya kalau misalkan pest control itu memang bolak-balik ini menjadi salah satu yang penting, dan memang untuk izinnya pun juga beda. Makanya kalau misalkan di perusahaan biasanya untuk jasa pest control itu mereka menggunakan pihak ketiga. Yaudah nggak usah susah-susah, tinggal pakai jasa ketiga. Mereka udah berlisensi juga, nggak perlu ngurus izinnya, mereka juga profesional. Jadi nggak perlu ditungguin. Itu mungkin jauh lebih profesional. Terus yang kemudian yang kedua biasanya yang di perusahaan itu terkait dengan limbah. Pak, kalau misalkan limbah, kenapa kita nggak kelola sendiri aja? Limbah B3 ada padat, cair, dan gas. Nah, kenapa kita nggak berusaha untuk mengelolanya sendiri? Kadang kondisinya gini kan, misalkan limbah cair yang kondisinya memang tidak bisa dijual belikan atau tidak memiliki value lagi. Nah, untuk membuang limbah tersebut itu ada aturannya kan kawan. Contoh ada salah satu case ya. Jadi pada waktu mereka membuang, misalkan ada minyak bekas ya, mereka ditaruh di galon, terus kemudian mereka ditaruh di truk. Nah, pada saat naik ke tol, naik ke mobil itu ternyata minyaknya tersebut tumpah-tumpah kan, tumpah ke jalanan. Nah, akhirnya itu ditangkap polisi, terus akhirnya mereka didenda karena merusak hal tersebut ya, merusak lingkungan sekitar, karena limbahnya itu jatuh berceceran nggak karuan. Terus belum nanti kalau misalkan ada orang yang nuntut, nah itu jadinya bisa panjang. Makanya
Kalau misalkan beberapa limbah itu ya lebih aman karena jasa pengiriman, terus kemudian pada waktu pembuangannya juga nggak main-main, nggak boleh buang di sungai atau pengairan dan sebagainya, atau lingkungan sekitar yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat luas. Nah itu memang harus benar-benar hati-hati untuk pembuangan limbah. Terus kemudian untuk pembuangan limbah gas, apalagi kalau misalkan gas, apalagi gasnya itu beracun, nah itu bisa bahaya juga. Limbah cair padat, kalau padat juga kadang-kadang biasanya dalam bentuk, kalau misalkan salah satu case-nya itu, jadi dulu ada perusahaan yang membuat mata bor ya. Jadi untuk membuat mata bor itu kan ibaratnya satu besi itu diadu dengan besi yang lainnya. Nah, dari setelah diadu itu kan nanti akan muncul serpihan-serpihannya. Nah, dari serpihan itu termasuk dengan tanahnya, termasuk dengan lumpurnya, termasuk dengan bahan bakunya itu sendiri, termasuk dengan emasnya dan bahan-bahan utama lainnya, itu biasanya mereka jual belikan. Kadang ada beberapa yang bisa dijual belikan, ada beberapa yang tidak bisa dijual belikan. Jadi memang untuk pengolahan limbah-limbah itu sangat krusial banget. Nah, jadi harus benar-benar hati-hati soal itu. Nah, biasanya kalau lebih aman ya udah kasih pihak ketiga, kita kasih kasih tender ke mereka dan mereka yang menjalankan untuk limbah tersebut. Ini kalau kelebihan biasanya penarikan, pengurangan jam, pensiun dini, terus kemudian perampingan dan sizing. Jadi kalau misalkan dulu yang pernah saya cerita ya, kalau di perusahaan BUMN ataupun perusahaan-perusahaan besar itu bentuknya itu seperti kubah emas kawan-kawan. Jadi kubah emas itu artinya atasnya itu kecil, nah tengahnya itu dia membesar, lalu kemudian bawahnya itu mengecil. Nah kondisinya kenapa begitu? Karena biasanya kalau di dalam perusahaan BUMN itu biasanya hampir semua orang itu dikaderisasi, orang itu dikasih pelatihan, akhirnya yang lower management itu jumlahnya sedikit, yang middle management itu yang banyak. Jadi artinya di instansi pemerintah ataupun BUMN itu biasanya di middle management itu banyak sekali, seperti manajer HRD, manajer sumber daya. Kalau di pemerintahan biasanya kan sumber daya manusia ya. Kalau di swasta biasanya HRD. Terus di pemasaran dan sebagainya, bagian pembelian itu biasanya manajer-manajernya itu akan jauh lebih banyak, atau enggak di junior manager. Jadi manajer pun kalau di perusahaan biasanya kan hampir rata-rata yaudah intinya ada staff, ada supervisor, ada manajer. Tapi kalau di BUMN itu biasanya beda-beda. Ada junior manager, ada senior manager, terus ada itu biasanya ada tingkatan lagi, terus kemudian biasanya ada tingkatannya itu semakin banyak. Akhirnya yang bagian tengahnya ini, yang kubah itu, yang tengahnya itu belendung. Itu memang perlu dilakukan perampingan. Jadi bentuk yang ideal itu kalau di satu perusahaan itu ada segitiga. Yang atas ini itu adalah top management, dia orangnya harus sedikit. Nah middle management itu harusnya orangnya nggak jauh lebih banyak dibandingkan sama lower management, itu secara idealnya. Nah, beberapa perusahaan memang tidak seperti itu. Nah, oke, mungkin sekian dari presentasi dari saya. Nanti kalau misalkan kawan-kawan ada pertanyaan, monggo silakan langsung ditanyakan aja. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.